Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. ...6.998 kepala keluarga di Bontang kembali menerima BLT BBM untuk tahap kedua. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Bontang mendistribusikan bantuan langsung tunai BLT tahap kedua bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi. Pendistribusian bantuan sosial senilai Rp150.000 serempak dilakukan oleh 15 kelurahan. Usai melakukan penjaringan di tahap awal, penyaluran di tahap kedua ini mengalami penyusutan jumlah penerima, yakni hanya 6.998 kepala keluarga. Adapun total dana yang digelontorkan untuk BLT BBM tahap kedua yakni 1 miliar lebih. Diketahui pada tahap pertama, penyaluran menyasar 7.510 kepala keluarga. Namun setelah adanya evaluasi, ada beberapa warga yang tidak ditempat sehingga harus diganti. Sebab lain banyaknya BLT tidak tersalurkan di tahap pertama, yakni informasi tidak sampai ke calon penerima karena adanya miskomunikasi dengan ketua RT. Ada juga yang sedang berada di luar kota alias pulang kampung. Pedagang di area Pasar Taman Rawa Indah diberi garis merah sebagai batasan agar tidak berjualan di atas trotoar. Surat teguran kembali dilayangkan kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar di sekitar area Pasar Taman Rawa Indah. Pedagang yang ditegur yakni pedagang yang berjualan di atas trotoar maupun drainase. Berbeda dengan teguran sebelumnya, pemberian surat teguran kali ini lebih menekankan pada aturan Perda Kota Bontang nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan ini akan menimbulkan sanksi apabila pedagang enggan mengindahkan, seperti pembongkaran hingga pencabutan surat izin berjualan. Tim gabungan sekaligus memberi batas merah pada area terlarang dengan tujuan pedagang mengetahui batasan mana yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pedagang Jalan KS Tubun sebelah kanan yang dilayangkan surat peringatan sebanyak 80 pedagang, sebelah kiri 39 pedagang, Jalan Insinyur Juanda 25 pedagang, dan Jalan Kakak Putih sebanyak 28 pedagang. Perusahaan yang membayarkan gaji karyawan di bawah UMK terancam sanksi denda hingga ancaman pidana penjara. Sebanyak 760 perusahaan yang tersebar di Kota Bontang mulai diwajibkan membayar upah minimum kota UMK terbaru pada 2023. Kewajiban itu harus diterapkan setiap perusahaan pasca menerima sosialisasi penetapan UMK Bontang. 80 perusahaan menerima sosialisasi secara langsung, 26 mengikuti sosialisasi secara daring, dan ratusan perusahaan lainnya menerima sosialisasi secara berkala melalui surat edaran. Setiap perusahaan diminta untuk menyesuaikan aturan baru, sehingga pada 2023 tidak ada perusahaan yang abai dalam memenuhi hak karyawan. Bagi perusahaan yang membandel alias tidak mengikuti penyesuaian aturan baru, maka akan mendapatkan teguran sekaligus pembinaan dari Disnaker. Bahkan perusahaan bisa dikenakan sanksi dengan ancaman denda hingga kurungan penjara maksimal 10 tahun. Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Bontang menyiapkan pengamanan di setiap gereja, objek wisata, dan tempat-tempat keramaian publik. Menyambut Natal dan Tahun Baru, 380 petugas gabungan mulai menggelar operasi Lilin Mahakam 2022. Rencananya, mulai 23 Desember, seluruh tim gabungan menyisir sejumlah titik. Dalam perayaan Natal ada beberapa target yang harus diamankan, utamanya ialah kelancaran arus lalu lintas. Saat ini, mobilitas masyarakat untuk menjalankan ibadah Natal mulai meningkat. Petugas gabungan disebar di setiap titik rawan macet untuk menjaga keamanan. Selain kelancaran arus lalu lintas, Polres Bontang juga bersiaga di objek wisata seperti Beras Basah dan Pantai Pandrita Lopi Muara Badak. Objek vital, gereja, dan tempat keramaian seperti Bontang City Mall turut dijaga. Masyarakat pun diminta tetap menjaga kondusivitas keamanan di lingkungan sekitar. Pencurian sepeda motor akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Bontang. Masyarakat pun diminta lebih waspada. Kasus pencurian motor alias curanmor kini marak terjadi di Bontang. Dari data Januari hingga Desember 2022, sebanyak 27 kasus dilaporkan. Angka curanmor pada tahun ini terbilang meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni 19 kasus. Diketahui, dari puluhan kasus di tahun ini, baru 5 kasus curanmor yang berhasil terselesaikan.
Artinya, puluhan kasus sisanya masih dalam proses penyelidikan. Angka tindak kejahatan tersebut kemungkinan bertambah bila masyarakat tidak meningkatkan kewaspadaan. Sebab, faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus curanmor di Bontang, salah satunya ialah kelalaian dari pemilik kendaraan lantaran membiarkan kunci motor ditinggalkan. Padahal, kendaraan diparkir dalam waktu yang lumayan lama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.